teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Shalom, damai sejahtera Allah atas kamu sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita, yaitu ibadah malam akhir tahun 31 Desember 2021. Dan kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan yang telah menuntun kita memasuki akhir tahun ini. Untuk itu marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 27 sebagaimana ada. Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya. Hanya karena pengasihan-Mu kami dapat tiba di penghujung tahun ini. Engkau telah memelihara kami sepanjang tahun ini. Untuk itu kami memuji nama-Mu yang kudus, serta mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu. Dalam beberapa saat lagi kami akan meninggalkan tahun 2021 dan memasuki tahun yang baru 2022. Karena itu kami memohon belas kasihan-Mu agar Engkau berkenan membawa kami memasukinya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memerintah bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dulu sejak permulaan ini dan selamanya. Amin. Kidung Jemaat 331 ayat 1 hingga ayat 3. Siang malam musim tahu, siang malam musim tahu, kini ganti melenyap, bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap.
dari Konfesi Augsburg, yakni artikel pertama, ajaran tentang Allah yang berbunyi demikian. Sesuai dengan keputusan Konsili Nisea, kami dengan sehati berpegang dan mengajarkan bahwa ada satu hakikat ilahi yang disebut Allah, dan sesungguhnya adalah Allah, dan ada 3 pribadi dalam satu hakikat ilahi ini, setara dalam kuasa dan sama-sama kekal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah satu hakikat ilahi, kekal, tidak terbagi-bagi, tidak berakhir, maha kuasa, maha arif dan maha baik, satu pencipta dan pemelihara segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Istilah pribadi haruslah dimengerti sebagaimana bapak-bapak gereja menggunakan dalam kaitan ini, bukan sebagai suatu bagian dari yang lain, melainkan sebagai yang ada dari dirinya sendiri. Karena itu, kami menolak semua ajaran sesat yang bertentangan dengan pasal ini. Demikianlah pengakuan iman. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Amin. Kidung Jemaat 331 ayat 4 hingga 6. Walau zaman menghanyutkan tiap hal di dunia, pengasihan-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Di segala perubahan dalam duka apapun, dalam Kristus aku aman, Kau menjadi Bapa-Ku. Bapa sumber pengasihan, Bapa dalam terang dan gelap, Bapa dalam kematian pun di kubur yang senyap. Setia-Mu tak berubah, kasih-Mu tetap teguh. Bapa, kepadamu jua ku serahkan diriku. Siang malam musim tahun, biar Kamu melenyap. Dalam suka dan dukaku, rahmat Allah-Ku tetap. Tangan-Nya menuntun daku lewat zaman dunia, dan akhirnya ku selalu tinggal dalam rumah-Nya. Jemaat kita berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan dosa-dosamu, sesali dan akuilah semuanya di hadapan Tuhan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah dosa kami dan kesalahan kami,
di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikut Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Percayalah di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya menyatakan dosamu sudah diampuni. Mulia bagi Bapa dan Anaknya dan bagi Roh Kudus, telah ada dari mulanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pembacaan yang pertama yang tertulis dalam Yesaya 30 ayat 8 hingga 14. Demikian. Maka sekarang pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu, menyisihlah dari jalan, dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini, dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong, dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Inilah firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Mazmur 90 Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pembacaan yang kedua tertulis dalam Roma 8 ayat 31b hingga 39. Demikian. Jika Allah di pihak kita,
siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah firman Allah. Syukur bagi Allah. Marilah kita menyambut Injil Kristus dan bangkit berdiri. Kita bernyanyi Evangelium. Tuhanku Yesus pengasih dan sukacitaku yang mengampuni dosaku dan menghiburanku. Kasih anugerah diberikan tanda pengasihannya. Aku pun jadi pengasih bagi Tuhan dan sesama. Menjadi sukacitaku. Menjadi sukacitaku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Evangelium Injil Kristus tertulis dalam Lukas 12 ayat 35 hingga 40. Demikian Injil Kristus. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala.
Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Inilah Injil Kristus. Syukur pada Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Hari ini adalah hari terakhir untuk tahun 2021, 31 Desember 2021. Umumnya orang-orang merasa gembira ketika akhir tahun tiba. Entah apa yang membuat rasa gembira itu. Mungkin karena merasa masih bisa melewati tahun ini dan akan memasuki tahun yang baru. Mungkin juga karena menjadi suatu momen yang sangat penting, di mana keluarga bisa berkumpul. Mungkin alasan lain lagi, bahwa ada yang sudah merencanakan jauh-jauh hari dan mempersiapkannya sedemikian rupa untuk menikmati akhir tahun dengan berlibur di tempat yang istimewa dan yang sudah lama diimpikannya. Tentu masih banyak alasan lain mengapa kita ataupun orang-orang bergembira ketika akhir tahun tiba. Dari semua kemungkinan ini, tampak suatu benang merah bahwa akhir tahun adalah suatu momen kegembiraan. Hampir tidak ada orang yang tidak bergembira pada saat itu. Seperti saat ini kita sudah mulai mendengar bunyi petasan, bunyi ini dan itu. Dan ada banyak orang yang berlibur, ada banyak orang yang berwisata. Jadi itu menunjukkan adalah kegembiraan. Bahkan karena begitu banyak orang yang bergembira hingga dibatasi oleh karena situasi dan kondisi saat itu. Dan saudara dikasih Tuhan, kegembiraan itu biasanya diwujudkan atau diekspresikan dengan berbagai cara. Ada dengan cara mengadakan pesta makan-makan, pesta musik, pesta kembang api, pesta tukar kado, dan lain-lain. Hal-hal itu merupakan bentuk ungkapan rasa gembira yang khusus pada hari itu, yaitu pada akhir tahun. Bahkan seakan-akan akhir tahun itu merupakan hari yang mengalahkan atau melebihi hari-hari yang lainnya. Dan umumnya kita tahu hampir tidak ada orang yang bekerja lagi pada akhir tahun. Tentu masih ada, terutama untuk bagian-bagian yang sangat vital. Tetapi umumnya yang lain tidak lagi bekerja. Menandakan bahwa akhir tahun itu adalah suatu hari yang istimewa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, tentu ada hal yang wajar. Adalah hal yang wajar bahwa kita bersuka cita pada momen akhir tahun ini. Atau orang-orang bersuka cita bergembira pada akhir tahun. Dan kita patut bersyukur
Mengapa? Oleh karena kita masih bisa menikmatinya dan bersiap untuk memasuki tahun yang baru. Namun demikian, sering juga rasa syukur itu hanya sebagai suatu kebiasaan. Oleh karena masih bisa melewati 1 tahun lagi. Oleh karena suatu kebiasaan bisa memiliki akibat yang lain. Misalnya tidak jarang kita melihat bahwa ada ekspresi rasa syukur yang tidak semestinya. Misalnya bahwa tidak sedikit orang yang justru makan minum berlebihan. Bahkan tidak jarang sampai mabok pada akhir tahun itu. Dan anehnya saudara-saudara, hampir tidak ada orang yang peduli dengan itu. Artinya, juga tidak ada orang yang mengeluh. Bahkan orang cenderung tidak mau tahu. Agaknya hal demikian itu dianggap wajar. Bahkan kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Karena dipikirnya bahwa itu kan terjadi hanya sekali setahun. Sehingga orang bisa memaklumi kalau misalnya tergeletak oleh karena kebanyakan minum. Orang akhirnya menjadi tidak berdaya pada saat itu oleh karena mabuk. Karena dianggap ya hanya sekali setahun, wajar saja. Jadi tidak apalah. Kadang-kadang ada dalam pikiran banyak orang seperti itu. Atau orang bisa memaklumi jika itu terjadi pada akhir tahun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengakhiri suatu masa dengan baik memang adalah sesuatu yang menyenangkan. Entah itu akhir tahun atau masa-masa yang lain. Termasuk ketika hendak kita melewati akhir tahun seperti hari ini. Akan tetapi cara pengekspresian itu bisa berbeda-beda. Salah satunya adalah dengan cara meluapkan rasa syukur yang berlebihan tadi. Bahkan ada saja orang yang lepas kontrol, seperti yang telah disebutkan di atas. Misalnya dengan mabuk-mabukan tadi. Bahkan ada yang menjadi ugal-ugalan. Kita tahu bahwa ketika seseorang dalam kondisi mabuk, itu berarti bahwa dia sudah kehilangan kontrol atas dirinya. Pada dasarnya yang bersangkutan tidak tahu lagi apa yang sedang terjadi pada dirinya. Dan juga apa yang terjadi di sekelilingnya. Itulah yang terjadi pada orang yang sedang mabuk. Tidak tahu lagi apa yang terjadi pada dirinya pun yang terjadi di sekelilingnya. Tentu hal itu berakibat buruk pada yang bersangkutan. Akan tetapi bisa pula berakibat buruk pada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil kita tadi, Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya dan juga semua orang percaya agar selalu berjaga-jaga. Dia menjelaskan sikap berjaga-jaga itu melalui suatu gambaran perbandingan, yakni tentang hamba-hamba yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta perkawinan. Tidak dapat dipastikan kapan seorang tuan akan pulang. Bisa saja di pagi hari, tengah hari, malam hari, bahkan pada larut malam. Pun tidak dapat dipastikan berapa lama lagi dia akan pulang atau akan tiba di rumah. Namun satu hal yang pasti, bahwa Tuhan itu pasti datang kembali. Bahwa Tuhan itu pasti pulang. Itu adalah sesuatu yang pasti. Yang tidak pasti atau yang tidak diketahui oleh hamba-hambanya adalah kapan, saat bagaimana. Saat di pagi hari kah? Saat malam kah? Saat dini hari kah? Tidak ada yang tahu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam penantian bisa terjadi banyak hal. Mungkin awalnya hamba-hamba itu sangat memperhatikan apa yang dikatakan tuannya. Mereka masih melakukan tugasnya sebagaimana biasanya, dengan tekun dan setia.
Mereka melakukan segala sesuatu seperti yang ditugaskan kepada mereka. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ketika Tuhan itu belum datang-datang juga, setelah sekian lama, bisa jadi hamba-hamba itu mulai mengalami kejenuhan dalam penantiannya. Bahkan mungkin mereka mulai berpikir, Tuhan kami itu tidak akan pulang lagi. Sudah begitu lama. Ketika mulai berpikir demikian, akhirnya kesiapsiagaan mereka pun mulai kendur, bahkan mulai luntur. Dan lama-kelamaan mereka berbuat sesuka hatinya. Mulai dari bermalas-malasan bekerja hingga mabuk-mabukan dan menghamburkan harta milik tuannya. Itu bisa terjadi ketika begitu lama tidak pulang-pulang atau belum tiba tuan dari mereka di rumah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sementara dalam kondisi yang demikian, dalam kondisi ketika mereka sudah mulai bermalas-malasan, ketika mereka sudah mulai bermabuk-mabukan, ketika mereka sudah mulai melakukan apa saja sesuka hatinya, maka dikatakan tiba-tiba datanglah sang tuan. Dia menemukan bahwa segala sesuatu berada dalam keadaan berantakan, kacau balau. Tuan itu melihat bahwa semua hambanya tergeletak dalam keadaan mabuk. Akhirnya satu tindakan pasti yang akan dilakukan oleh Tuhan itu ialah membunuh mereka semua. Bukan menasihati, tetapi melenyapkan mereka. Mengapa? Sebab seorang tuan adalah pemilik mutlak dari hamba-hambanya. Kalau di zaman lampau, di zaman Romawi ataupun di zaman di masa periode kuno, hamba itu adalah milik dari tuan. Dia adalah hal yang biasa ketika budak-budak diperjualbelikan. Dan ketika dia dibeli berpindah tuan, maka yang berkuasa atas dirinya adalah tuannya. Seorang tuan adalah pemilik mutlak dari hamba-hambanya. Maka ketika hamba-hamba itu menjadi tidak berguna, seperti tadi dikatakan, apalagi telah membuat tuan mereka merugi, maka adalah hal yang biasa dan pasti jika sang tuan menjadi murka dan pada akhirnya membunuh mereka. Hamba tidak memiliki hak atas dirinya. Budak tidak memiliki hak atas dirinya. Seorang budak hanya memiliki kewajiban dan tidak memiliki hak. Saudara dikasihi Tuhan, melalui perbandingan ini Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dan orang-orang yang percaya kepadanya agar mereka menjadi hamba-hamba yang setia. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, kalau kita melihat dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya. Waktu itu dia masih hidup, belum mati dan bangkit, belum naik ke surga. Dia masih membina, mendidik, mengajar murid-muridnya, para rasulnya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Saudara yang dikasihi Tuhan, pinggang yang berikat adalah suatu sikap yang harus diambil ketika memulai pekerjaan. Orang-orang yang pinggangnya tak berikat dengan memakai jubah panjang, di mana pada waktu itu memang pakaian yang lazim dipakai adalah jubah seperti panjang. Dan kalau orang mau bekerja ketika akan membajak sawah atau ke ladang, maka jubahnya akan diangkat setengah pinggang dan diikat. Dengan demikian bisa bergerak dengan leluasa, bisa bekerja lebih cepat, lebih maksimal. Jadi katakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, hendaklah pinggangmu tetap berikat
artinya siap siaga. Kalau pinggang seseorang belum diikat ketika akan bekerja, itu tandanya dia belum siap untuk bekerja. Belum siap siaga. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat, artinya selalu siap sedia, selalu berjaga-jaga. Kemudian kalau di zaman ini bisa kita bandingkan dengan kata-kata sing-singkan lenganmu, menyingsingkan lengan dalam konteks Indonesia. Artinya untuk menunjukkan kesungguhan bekerja, lengan dising-singkan agar bisa bergerak dengan lebih leluasa. Apalagi memang kalau lengannya panjang begitu kan, lengan bajunya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah orang Kristen, demikianlah murid-murid itu diperingatkan untuk selalu siap-siap, yang menunjukkan orang itu bersiap untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Hal kedua yang dikatakan Tuhan Yesus, selain tadi hendaklah pinggangmu tetap berikat, dikatakan hendaklah pelitamu tetap menyala. Lampu, hendaklah lampumu terus menyala. Demikian kata Tuhan Yesus. Pelita digunakan tentu ketika hari sudah menjadi gelap. Nah, di siang kita tidak menyalakan lampu ini karena ada sinar matahari. Dan ketika matahari sudah lenyap, maka kegelapanlah yang ada. Lalu kita menyalakan lampu, menyalakan listrik untuk menerangi sehingga saat ini kita bisa saling memandang, kita bisa saling mengenali. Tetapi coba kalau kegelapan yang menutupi, kita barangkali hanya akan mendengarkan suara saja, tetapi tidak tahu wajah siapa itu atau di mana seseorang tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelita, hendaklah pelitamu tetap menyala. Itu berarti bahwa terang akan tetap ada meskipun matahari sudah lenyap. Kita bisa terus beraktivitas. Kita tidak pada hanya berdiam saja oleh karena kegelapan. Sebab ketika gelap, orang tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa berbuat ini dan itu. Tetapi karena ada terang, maka kita masih bisa beraktivitas. Jadi artinya ketika Tuhan Yesus mengatakan hendaklah pelitamu tetap menyala, Tuhan Yesus sedang mengatakan, artinya kamu sudah bekerja pada waktu siang, maka ketika malam hendaklah pelitamu tetap menyala supaya kamu terus dapat beraktivitas. Dengan kata lain, tidak ada waktu jeda. Dan ini menunjukkan kesiapsiagaan. Kedua hal ini adalah menunjukkan kesiapsiagaan yang terus-menerus. Hendaklah pinggangmu tetap berikat, hendaklah pelitamu tetap menyala. Pelita yang tetap menyala menunjukkan segala situasi dan kondisi. Artinya ketika terang matahari lenyap, maka terang yang dari pelita meneruskannya. Dengan demikian, terang tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu, pekerjaan harus terus berlanjut tanpa ada jeda waktu. Demikianlah Tuhan menggambarkan dan memperingatkan bagaimana seharusnya murid-murid dan semua orang percaya bersikap dan bertindak, berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Dengan ini Tuhan Yesus menegaskan pentingnya kesiapsiagaan menantikan kedatangannya pada saat yang tidak disangkakan itu. Jika tidak, penghukuman kekal yang akan kita terima. Akan tetapi, perbandingan penantian antara hamba-hamba yang menantikan tuannya dengan orang-orang percaya yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus mengandung kontras atau perbedaan yang sangat tajam. Ada kontras, ada perbedaan yang tajam antara hamba-hamba yang sedang menantikan tuannya
dengan orang percaya yang menantikan Tuhan Yesus. Di manakah perbedaannya, saudara-saudara? Dikatakan tadi, jika seorang tuan mendapati hamba-hambanya tidak setia menantikan kedatangannya, maka hamba-hamba tersebut akan mendapatkan penghukuman. Sebaliknya, sekalipun mereka didapatinya setia, hamba-hamba itu tidak menerima apa-apa. Mungkin hanya menerima pujian, tetapi bisa juga tidak sama sekali. Karena itu hanya tugas mereka. Kalau mereka setia melakukan tugasnya, itu merupakan kewajiban. Dan tuannya tidak memiliki kewajiban untuk mengatakan terima kasih. Tidak. Tidak ada kewajiban tuan yang memberikan pujian. Tidak, apalagi memberi upah. Karena mereka miliknya. Tetapi jika mereka tidak setia, maka penghukuman menanti. Itulah hubungan antara tuan dan hamba. Akan tetapi, hubungan antara Kristus sebagai Tuhan kita dengan kita umatnya orang percaya, meskipun ada kesamaan, namun ada perbedaan yang sangat kontras. Persamaan itu, saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus dikatakan, Dia adalah Tuhan yang dinanti-nantikan orang percaya. Ketika Dia mendapati hamba-hambanya dalam keadaan tidak setia, memang kita akan menerima penghukuman. Sama halnya seperti Tuhan dari hamba-hamba tadi. Akan tetapi, jika Dia atau Tuhan Yesus mendapati kita setia dan siap siaga, maka dikatakan, perhatikan di ayat 37, maka Dia sendiri yang akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan Dia akan melayani mereka. Perbedaan dari Tuhan yang pertama, Tuhan hamba-hamba. Jika Dia pulang, Dia menemukan mereka setia, tidak mengatakan apa-apa. Paling tinggi adalah pujian. Tetapi jika Tuhan kita Yesus Kristus datang, jika kita ditemukan tidak setia, maka penghukuman kekal yang akan kita terima. Tetapi jika kita ditemukan dengan setia, maka dikatakan Dia sendiri akan mengikat pinggangnya. Artinya Dia sendiri bersiap sedia. Kemudian Dia akan mempersilahkan mereka duduk. Dia akan mempersilahkan hamba-hambanya, yaitu orang-orang percaya, duduk dan makan. Dan Dia sendiri yang datang melayani mereka, memberi mereka makan. Berbeda dengan tuan-tuan yang ada di dunia. Itulah suatu perbedaan yang sangat tajam, yang sangat kontras. Bahwa penantian orang-orang percaya, ketika Yesus datang, maka Dialah yang melayani kita. Bahkan sesungguhnya, sementara dalam penantian itu, Dia juga hadir di tengah-tengah kita. Ada dua cara kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah jemaatnya. Pertama, melalui firman-Nya yang diberitakan. Ketika firman diberitakan, itu dengan merupakan kehadiran Tuhan yang melayani kita. Demikian juga melalui sakramennya, melalui perjamuan kudusnya, yang adalah tubuh dan darahnya. Ketika diberikan, maka hamba Tuhan akan berkata, ini adalah tubuh Kristus yang diberikan bagimu untuk ampunan dosamu. Ambillah dan makanlah. Ini adalah darah Kristus yang diberikan, yang ditumpahkan bagimu untuk ampunan dosamu. Ambillah dan minum. Kristus sendiri melayani kita, hanya dalam bentuk yang misteri. Firman, di mana Ia dikonsekrasikan atau ditahbiskan oleh firman-Nya, di mana roti itu adalah tubuhnya, di mana anggur itu adalah darah. Dia melayani kita. Itu merupakan suatu bukti yang konkret bagaimana Tuhan datang melayani umatnya. Tetapi kelak Dia akan datang lagi, kali yang kedua, untuk melayani kita, untuk melayanimu, jika engkau setia. Setia artinya tetap hidup di dalam Dia, tetap hidup dalam iman kepada Dia, tetap hidup berpegang kepada Dia, tetap mengakui dirimu
tetap memohon pengampunannya atas dosa-dosamu, mengakui dosamu, dan menerima pengampunannya. Itulah letak kesetiaan. Itulah kesetiaan yang Tuhan harapkan dari kita. Setia percaya kepadanya, setia beriman kepadanya. Dan kita hanya bisa setia ketika kita mendengarkan sabdanya. Kita hanya bisa setia kepadanya ketika kita menerima sakramennya. Karena dari dirimu sendiri, dari diri kita, kita tidak mempunyai kemampuan untuk setia. Kita tidak mempunyai kemampuan untuk bisa percaya kepada Allah. Sebab hanya Allah yang membuat kita setia. Tetapi Dia membuat kita setia melalui sarananya. Yaitu apa? Firman dan sakramennya. Oleh karena itu ketika kita tidak mendengarkan firman-Nya, ketika kita tidak menerima sakramennya, maka bagaimana mungkin kita bisa menjadi setia? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sarana anugerah yang Tuhan berikan. Sebentar kita akan melewati tahun ini. Hari ini tinggal beberapa jam lagi. Kita sebagai orang-orang percaya, jika setia, kita hanya duduk manis dan menerima pelayanannya. Dan benarlah perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati Tuannya berjaga-jaga ketika Dia datang. Karena ketika kita setia menerima pelayanannya, menerima firman dan sakramennya, disitulah terlihat kesetiaan kita. Kesetiaan kita bukan dalam bentuk yang lain. Kesetiaan kita bukan dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang lain. Sebab kita tidak mampu menghadapi dosa. Kita tidak mampu melawan dosa dengan kekuatan kita. Tetapi ketika kita setia mendengar firman-Nya, menerima sakramennya, maka Dia memampukan kita untuk melawan dosa. Dia memampukan kita untuk hidup di dalam sukacita, untuk hidup di dalam damai sejahtera-Nya. Ketika meskipun ada banyak masalah, ada banyak persoalan, ada konflik, ada pertentangan, tetapi karena sabdanya terus kita dengar, maka akan ada pengampunan, maka akan ada perdamaian, maka akan ada untuk saling menerima, maka akan ada damai sejahtera atas kita. Beberapa jam lagi, tidak lama lagi, kita akan melewati tahun ini. Tuhan rindu supaya kita terus setia di dalam Dia, menantikan Dia. Dengan demikian, sukacita yang dari Dia terus ada pada kita. Sehingga seperti Tuhan katakan, berbahagialah kamu ketika Tuhanmu menemukan kamu dalam keadaan setia. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama orang percaya di seluruh dunia. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 330 ayat 1 dan seterusnya, sementara kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Sejak dahulu tatamu pelindung Kau kudus, dengan kuasa tangan-Mu Kau bela kami terus. Tatalah alam semesta belum Engkau bentuk. Engkaulah Allah yang baka dan tiada akhirmu. 1000 tahun bagimu sehari sajalah, sesingkat jaga malamku berganti tugasnya. Daging dan darah mengejar perkara yang fana, di arus waktu sebentar lenyap semuanya. Terhanyutlah manusia di zaman yang deras, sepintas mimpi umurnya yang tiada berdekat. Ya Tuhan, takutlah teguh pelindung Kau kudus. Kiranya dalam rumah-Mu umat-Mu tinggal terus. Mari kita berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah Tuhan persembahan ini, karena berkat anugerah-Mu seluruh hidupku. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, kami sungguh menaikkan puji dan syukur ke hadapan-Mu oleh karena rahmat-Mu yang besar yang menopang dan menyertai kami hingga saat ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, oleh karena Engkau sudah menuntun kami memasuki akhir tahun ini yang beberapa saat lagi kami akan lewati. Bapa Surgawi, kiranya Engkau Tuhan menopang kami di dalam menjalani dan memasuki tahun baru yang sebentar akan kami masuki. Bapa Surgawi, kami berdoa, biarlah Tuhan menolong kami untuk menjadi orang-orang yang setia, orang-orang percaya yang telah Kau tebus melalui darah anak-Mu Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib. Buatlah kami Tuhan untuk setia kepadamu, setia menerima firman-Mu, setia menerima sakramen, sehingga kami terus Tuhan dihidupkan. Pelita kami tetap menyala, pinggang kami tetap berikat. Sehingga Tuhan selama dalam dunia ini, selama hidup dalam daging ini, senantiasa kami dalam pemeliharaan. Karena kami tahu dan sadar, kami tidak mampu Tuhan melawan dunia ini, melawan godaan, melawan dosa yang masih melekat pada diri kami, jika bukan Engkau yang menolong kami ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, tuntunlah kami
tolonglah kami, supaya terus bersandar kepadamu. Bapa Surgawi, tolonglah kami Tuhan, selama beberapa waktu lagi untuk memasuki tahun yang baru. Kiranya Tuhan menyertai kami, membagai dan melindungi kami. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden, dan semua jajaran yang membantu presiden kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, untuk mengusahakan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa kami, bagi seluruh rakyat bangsa kami. Bapa di surga, sementara orang bersuka cita di malam tahun baru ini, biarlah Tuhan juga melindungi dan menjaga, menjauhkan dari segala gangguan dan mara bahaya. Kiranya malaikat kudus-Mu memelihara. Demikian pula kami, kiranya malaikat kudus-Mu memelihara kami, sehingga ketika kami akan memasuki tahun baru, kami memasukinya Tuhan dengan rasa syukur dan sukacita yang dari Tuhan. Bapa Surgawi, inilah doa kami. Dengarlah yang kami naikkan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.